Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Ismun Hadiyo SPD SD, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Yang kami hormati Bapak Suwarso SPD MPD, selaku Kepala Bidang Kebudayaan. Yang kami hormati Ketua MKKS SMP Kabupaten Pemalang, Ketua MKKS SMP Subwilayah, Ketua MGMP IPS Kabupaten Pemalang. Yang kami hormati tim Dewan Juri, guru pendamping, serta hadirin yang berbahagia. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam satu agenda acara, yaitu Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2024 yang terselenggara pada hari ini, Jumat tanggal 23 Februari tahun 2024, bertempat di The Winner Premier Hotel Pemalang. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara dimulai. Hadirin yang kami hormati, sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia, marilah bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, marilah sejenak kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Herwidodo Setiawan. Kepadanya disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami sampaikan permohonan dan harapan terangkai dalam doa tertuju hanya kepadamu pada acara Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Kabupaten Pemalang. Tiada lain ya Rob, kami berharap semoga acara ini mendapat curahan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan senantiasa mendapat ridho dari-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, satukan hati kami dalam persaudaraan, limpahkan kami dalam keamanan, hindarkan kami dari segala perpecahan, jauhkan kami dari segala gangguan, halangan, dan rintangan dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal menuju Pemalang yang lebih baik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan salah kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami, agar selalu dalam petunjuk-Mu. Ya Allah, kabulkan doa dan munajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayyun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan panitia penyelenggara yang akan dibacakan oleh Kepala Bidang Kebudayaan kepada Bapak Suarso SPD MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tim penilai dari UNES, dari MKKS, dan tak ketinggalan juga yang pendamping dan yang tercinta tersayang, anak-anak peserta dari 36 sekolah. Izinkan saya melaporkan kegiatan ini. Laporan panitia pelaksanaan kegiatan Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2024. Dasar A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. C. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. D. Dokumen pelaksanaan anggaran DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
Sub kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan peranata kebudayaan. Romawi 2, maksud dan tujuan. Maksud pelaksanaan kegiatan yaitu mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penanaman nilai-nilai sejarah kebudayaan bangsa, sejarah perjuangan bangsa, memasyarakatkan fungsi dan peranan museum dalam rangka pemajuan kebudayaan nasional Indonesia. Tujuan 1. Memotivasi dunia pendidikan Kabupaten Pemalang supaya peserta didik lebih mencintai sejarah kebudayaan dan sejarah perjuangan bangsa. 2. Membantu memasyarakatkan pemanfaatan fungsi dan peran museum sebagai media pembelajaran peserta didik. 3. Mempersiapkan kontingen Kabupaten Pemalang pada lomba cerdas cermat museum di tingkat provinsi di tahun ini 2024. 3. Romawi 3, pelaksanaan kegiatan lomba cerdas cermat museum tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2024 dilaksanakan pada hari ini, Jumat 23 Februari 2024, waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat di ruang Pandawa Winner. Romawi 4, peserta. Lomba peserta cerdas cermat tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2024 diikuti oleh pelajar SMP baik negeri maupun swasta di Kabupaten Pemalang sebanyak 36 sekolah, terdiri dari 108 pelajar dan 36 guru pendamping. Dengan rincian, setiap subwilayah MKKS mengirim 9 sekolah. Masing-masing sekolah mengirim 1 tim, yaitu 3 pelajar dan 1 guru pendamping. Romawi 4, tim penyusun soal dan yuri. Tim penyusun soal dan tim yuri. Berikutnya, tim dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNES Semarang yang dipimpin oleh Dr. Anda Ufi Saraswati M.Hum. Romawi 5, teknik pelaksanaan lomba. Tahapan dalam melaksanakan lomba cerdas cermat museum tahun 2024 terbagi 2 babak sebagai berikut. Babak pertama, penyisian. A. Bertujuan menyisihkan peserta menjadi 6 regu. B. Seluruh tim mengerjakan soal berbentuk pilihan ganda dan soal urian. C. Kriteria pemilihan berdasarkan pada nilai tertinggi dari seluruh tim. D. Diambil 6 besar nilai tertinggi yang dapat mengikuti babak final atau babak kedua. E. Alokasi waktu pengerjaan soal adalah 75 menit. 2 atau babak yang kedua final. A. Bertujuan memilih juara 1, 2, dan 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. B. Lomba dilakukan dengan model cerdas cermat. C. Seluruh regu menjawab pertanyaan lisan yang terbagi atas beberapa soal. Romawi 6, sumber dana. Sumber dana kegiatan lomba cerdas cermat museum tingkat Kabupaten Pemalang untuk pelajar sekolah menengah pertama negeri maupun swasta tahun 2024 dibiayai dana alokasi umum terarah tahun 2024 subkegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan peranata kebudayaan. Penutup, sekedar diketahui ya, untuk peserta yang akan lomba cerdas cermat kali ini, bahwa Kabupaten Pemalang ini tahun kedua dalam tahap pembangunan Museum Pemalang. Tahun pertama sudah dibangun pagar keliling dan
bangunan utamanya. Diperkirakan tahun kedua dimulai bulan depan untuk kelengkapan dari gedung utamanya tadi, sehingga diharap tahun ini bisa selesai dan tahun berikutnya bisa dimanfaatkan. Tidak menutup kemungkinan dari peserta ini akan ditanyakan tentang ke sana. Barangkali yang belum tahu bahwa kita Kabupaten Pemalang sudah ada dasar atau pembangunan Museum Pemalang. Diharap siapa saja yang datang ke Pemalang nanti akan tahu bagaimana budaya Pemalang, seni Pemalang, adat Pemalang seperti apa. Itu sebagai tambahannya. Romawi 7 penutup. Demikian laporan singkat kami. Selanjutnya mohon Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus untuk membuka acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, sekaligus dimohon untuk membuka acara Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2024. Yang terhormat Bapak Ismun Hadio SPD SD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nimatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun mur'alim, sesepuh bini sepuh ingkang rawuh wonten ruang napa niki? Pandawa Hotel Winner. Sing paling sepuh nggih Pak Kabid nggih. Nganggo blangkon maning yang ganteng. Pak Kabid Suwarso yang saya hormati. Yang terhormat pula Bapak Ibu Dewan Juri dari UNES, Universitas Negeri Semarang nggih. Fakultas Sosial, program Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Biar kenal juga nggih. Program studinya sejarah. Enggak ada ilmunya nggih? Ada ilmu sejarah gitu. Oh, pendidikan sejarah nggih. Yang saya hormati pula Ketua MKKS SMP Kabupaten Pemalang, Pak Zamrud. Namanya Nur Zamrudin. Saya panggil Mas Zamrud saja. Mutiara di Pemalang, artinya gitu aja ya. SMP 2. Ya. Semua ketua sub MKKS yang dari timur yang saya hormati, dari timur Pak siapa? Pak Hadi. Nggih. Terus ke tengah Pemalang Pak Heru. Ke selatan Taman Petarukan siapa Pak? Pak Sidik. Baru-baru semua ini. Yang Moga Selatan, nggih, Bu Dini, Dindin, wis pokoke kuwi lah urung padha kenal nemen ngapurane. Ketua Sub MKKS wilayah Kabupaten Malang, Ketua MG MPIPS hadir? Belum. Musyawarah guru mata pelajaran IPS nggih, SMP nih Kabupaten Malang. Teman-teman guru pendamping yang saya hormati, serta peserta lomba cerdas cermat siswa-siswi SMP Negeri Swasta se-Kabupaten Pemalang yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari senantiasa kita panjatkan atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan lomba cerdas cermat museum tingkat Kabupaten Pemalang. Insya Allah nanti akan berlangsung setelah kami buka nggih.
Semoga pertemuan ini bermanfaat, membawa kebaikan Pemalang ke depan. Amin Allahumma amin. Salawat salam tetap tercurah ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anakku semuanya, perkenankanlah kami matur di sini. Kita semua tahu bahwa masyarakat dan kebudayaan itu ibarat mata uang. Yang satu sisinya berupa ungkapan sistem sosial dan sisi lainnya ungkapan sistem budaya. Lah, interaksi manusia dengan lingkungannya membentuk sistem sosial dan sekaligus membentuk sistem budaya. Pada realitasnya, sistem sosial dipengaruhi sistem budaya, dan jika sistem budaya tidak memelihara sistem budaya, maksudnya jika sistem sosial tidak memelihara sistem budaya yang ada, maka sistem budaya tersebut akan hilang. Untuk memahami maupun mengingatkan dinamika budaya yang terjadi di masyarakat, seseorang atau kelompok masyarakat, salah satu upayanya adalah datang ke museum. Lah, di museum ini masyarakat dapat melihat gambaran tentang sebuah peradaban budaya daerahnya, baik zaman purbakala maupun di zaman modern. Pertanyaannya, kata Mas Tukul, pertinyi ini gitu ya, Pemalang itu museumnya di mana? Ya adik-adik, sudah tahu Pemalang punya museum? Belum ya? Nah, Pemalang itu baru tahun kemarin merintis bangunan megah berupa sebuah museum, terletak di jalan apa Pak Kabit? Jalan Yosudarso. Adik-adik, Bapak Ibu, kalau jalan ke Pantai Widuri, ketemu lampu merah perempatan Pagaran, ngerti ya? Ke utara sedikit, sebelah barat ada gedung arsip BRI. Pernah lihat? Museumnya tidak di situ. Iya, di seberang jalannya. Itu di sawah ya, yang dulu tulisannya tanah milik Pemda gitu ya. Tahun 2023 sudah dibangun gedung megah, tapi belum dibuka, baru gedungnya saja. Lah, mohon doa restunya tahun ini pemerintah Kabupaten Pemalang merencanakan dan akan melanjutkan pembangunan gedung museum tersebut, termasuk nanti isinya ya Pak Kabid ya. Iya, insya Allah di tahun depan sudah ada museum di Kabupaten Pemalang, letaknya tadi di Jalan Yosudarso, ngarepe seberang jalane gedung arsip BRI. Itu ya. Timut-timut ya. Ini bocah-bocah ke kelas pira ke? Kelas 8. Hampir 9. Berarti tahun ngarep wis SMA ku nongtong museum Pemalang itu ya. Biar ngerti jalannya peradaban di Pemalang. Ngendikannya Pak Kabid seperti itu. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Pemalang menyadari bahwa sarana dan prasarana pembelajaran kebudayaan di Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya dimiliki. Salah satunya adalah keberadaan museum. Nah, tadi saya ceritakan nanti akan dilanjutkan di tahun 2024 karena tahun kemarin sudah dirintis. Bangunnya megah sekali. Nah, tanahnya yang depannya juga luas. Nanti perencanaannya gimana, mohon doa restunya biar bisa maksimal tahun ini sudah selesai. Lah, melalui LCC museum ini diharapkan bisa membuka pikiran dan wawasan bahwa Pemalang memiliki potensi budaya dan kearifan lokal yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peserta didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dengan mempertimbangkan beberapa faktor, mulai tahun 2019 dinas kita, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malang, menggandeng dan bekerja sama dengan tim dari Universitas Negeri Semalang, dari UNES ya, orang BN-BN ke. Sebagai apa? Sebagai jurinya dalam hal penjurian. Nah, insya Allah dengan beliau-beliau ini kapasitas untuk jujur adilnya
luar biasa. Jadi peserta maupun guru pendamping dan lain-lain harus was-was. Nah, insya Allah mantap beliau-beliau. Ibu dokter Anda, wis dokter Anda ya. Dokter Anda Ovi Saraswati M. Hum. Nah, profesornya kapan Bu ini? Nah, tak doakan biar waktu dekat. Kalau saya cukup SPD SD. SPD SD. Ada sebenarnya kata teman-teman ada tambahannya, S2-nya enggak rampung, ambil di Magister Hukum, jadinya MMH, Magister Hukum gitu Pak. Enggak apa-apa. Mohon nanti dari Yuri kapasitas dan sebagainya kami percaya untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan saya pesan ke semua MKKS ini, sub MKKS juga, ini kegiatan rutin, setiap tahun ada. Tolong disiapkan dengan baik. Kalau bila perlu nanti, ini kan ada soal-soal yang ada nanti, jangkauannya apa? Minta ke ibu narasumber juri dan bapaknya timnya. Untuk apa? Persiapan kedepannya. Harapannya setiap sub MKKS benar-benar diambil yang terbaik di sub MKKS tersebut. Kayak yang tahunnya kan gampangan aja, sampean pasti maju. Ki jatahe ka Dinas Pendidikan anak sanga ke per MKKS. Betul lah 9 ya? Sampean kepala sekolah karo buare kuwi. Promotori Pak Zabrut gitu. Mungkin gitu. Ya karena ini seperti ini kondisinya, monggo. Tapi ke depan harapannya tidak seperti itu. Insya Allah ini juga dari yang terbaik di tiap-tiap sub MKKS. Saya mengatakan yang terbaik karena kalau tidak terbaik ya tidak mungkin hadir di Hotel Winner di acara lomba ini. Jadi yang terbaik dari yang baik-baik itu ya Pak Samsur nggih. Harapannya ini kegiatan rutin sehingga ke depan sudah disiapkan di MKS. Rutin itu apa? Di tingkat provinsi ini berjenjang sampai provinsi, di tingkat nasional juga ya Mbak. Ya Mbak Asri, sampai ke nasional. Harapannya benar-benar nanti ini di tingkat kabupaten itu di bulan Februari akhir. Di tahun depan itu ya monggo nanti di bidang kebudayaan tetap menyiapkan itu ya Mbak Asri nggih, Pak Kabid nggih. Nanti berarti di Maret kita di tingkat provinsi. Tahun ini insya Allah di tanggal berapa? 56. Sehingga dari hasil kegiatan ini nanti diambil juara 1, 2, 3. Ada harapannya Mbak? Ada. Uang pembinaannya paling tidak besar ya? Secukupnya. Kok secukupnya? Harapannya besar itu tadi. Intinya nanti diambil terbaik, wakil sebagai duta dari Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan lomba di tingkat provinsi. Masih ada waktu dari hari ini sampai nanti tanggal 5, berarti berapa hari Pak Zamrud? 1 minggu? 2 minggu? Kita tanggal 6 likur. Tanggal berapa ki? Tanggal berapa tuh? 23. Ciri-ciri orang sejahtera itu lupa tanggal Pak Zamrud. Iya, jadi orang ngemut-ngemut tanggal 1. Kalau orang sejahtera kan tanggal 1 ini kapan itu ya. Jadi 22 ya, 22 sampai nanti tanggal 5. Insya Allah 2 minggu. Tolong Bapak Ibu pendamping sekolah yang nanti maju ke provinsi segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam hal ini bidang kebudayaan. Ya Pak Warso nggih, Bu Asri nggih, timnya ada. Koordinasi pula dengan bimbingan dari yang penjurian hari ini. Siapkan yang maksimal. Biar apa? Nanti pas pelaksanaan di tingkat provinsi, Pemalang bisa menampilkan yang terbaik. Yang terbaik. Bahasanya Pemalang orang ngising-ngisina. Gitu ya. Siap ya adik-adikku nggih? Bapak Ibu guru pendamping siap? Iya, jadi beritanya Pemalang kok sing apik-apik, juara 1 LCCM. Kok LCCM ya? Lomba cerdas cermat museum gitu ya. Lomba cerdas cermat museum tingkat provinsi Jawa Tengah. Amin gitu ya. Iya, ini amin. Makanya disiapkan dari hari ini ada LCCM tingkat kabupaten, nanti ada pembinaan, nggih.
ada pembinaan, mohon dilaksanakan dengan maksimal. Harapannya di tingkat provinsi mendapat hasil yang terbaik. Amin Allahumma amin. Itu. Jadi catatan yang penting untuk MKKS SMP kerjasama dengan terutama MGFP IPS, tolong dipost ke depan. Ini kegiatan rutin disiapkan. Jenengan paling tidak Januari sudah metani peserta didik yang terbaik di tingkat MKKS. Kemudian nanti sub MKKS maksudnya nggih, di tingkat sub MKKS nanti di Februari ada kegiatan tingkat kabupaten. Kemudian nanti setelah kegiatan kabupaten monggo bareng-bareng disengkuyung. Untuk apa? Untuk bisa mengikuti di tingkat provinsi dengan hasil yang terbaik. Amin Allahumma amin. Itu barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Tapi mohon maaf, mohon izinnya saya tidak bisa nunggui kegiatan sampai akhir karena ada kegiatan lain terkait dengan kegiatan ini. Karena hal sesuatu, monggo bareng-bareng Bapak Ibu hadirin semuanya, anak-anakku semuanya, kita baca basmalah bareng-bareng nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba cerdas cermat museum tingkat Kabupaten Malang untuk siswa-siswi SMP di tahun 2024 saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyematan tanda peserta oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang kepada Saudari Evo Nada Sultan Maulana dan Saudara Filza Kia Satina Saputri. Dimohon untuk mempersiapkan diri sebagai perwakilan peserta Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2024. Dimohon kepada Bapak Ismun Hadio SPD SD berkenan untuk menyematkan tanda peserta. Diikuti oleh Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Bapak Suarso SPD MPD. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian pembukaan acara Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2024 dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum waktu kami serahkan kepada panitia, marilah kita saksikan bersama tampilan kesenian tari Pemalang Komplang, persembahan dari Ibu Trihina Windy, Ketua Sanggar Tilamsari Kecamatan Belik. Dengan sinopsis, tari Pemalang Komplang merupakan sejarah Kabupaten Pemalang dari tahun 1300 pada masa Prabu Brawijaya V atau Pangeran Sambung Yuda beserta putranya Jaka Malang berhasil moksa atau menuju perjalanan spiritual kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Kedaton Pemalang menjadi kosong atau komplang. Dengan kata lain, tidak memiliki seorang pemimpin. Masyarakat Pemalang menyebut keadaan tersebut sebagai Kedaton kosong atau Kedaton komplang. Tari Pemalang Komplang merupakan sendera tari yang merepresentasikan perjuangan babat alas Kamulian
oleh para penari dengan senjatanya berupa pedang kamulian dan tombak babat pemalang. Ditarikan oleh 5 penari wanita sebagai penggambaran secara simbolis bentuk kekuatan masyarakat Kabupaten Pemalang. Inilah penampilan tari Kemplang Pemalang. Selamat menyaksikan. Te
Selanjutnya waktu kami serahkan kepada panitia atau tim dari UNES sekaligus sebagai pemandu acara Lomba Cerdas Cermat Museum tingkat Kabupaten Pemalang tahun 2023. Selamat mengikuti dan semoga juara. Cek. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, ini kita sudah ada di ruangan Pandawa. Kali ini kita akan menyelesaikan satu momen penting untuk adik-adik semuanya, yakni LCC Museum ya, LCC Museum tingkat Kabupaten Pemalang. Ini yang paling jauh dari mana ini? Yang paling jauh, SMP yang paling jauh dari mana? Yang paling selatan malah, paling selatan biasanya mana? Pulau Sari, Belik. Dari mana? Watu Kumpul ya. Yang perbatasan bagian paling selatan itu berarti ya. Oke. Ini ada 36 peserta, betul? Betul. Sekarang sebelum kita mulai, nanti soal sudah kita siapkan ya. Saya mungkin kami memperkenalkan diri dulu. Yang paling cantik di antara kita bertiga itu ada Ibu Dr. Ufi Saraswati M.Hum. Ibu Ufi Saraswati. Jadi kalau Ibu Ufi itu dosen saya waktu jadi mahasiswa. Jadi saya Pak Sabit Azinar Ahmad, di samping kanan saya ada Pak Andi Suryadi, SPD MPD. Kami berdua ini mahasiswanya Bu Ufi. Jadi dosen kami, dan kami punya mahasiswa. Ada yang pertama Mas Nathan dan yang kedua Mas Doni. Berarti itu cucunya Bu Ufi. Karena saya ngajar Mas Nathan, kemudian Bu Ufi mengajar saya, berarti beliau berdua cucunya Ibu Ufi. Cucu apanya berarti? Cucu akademiknya, ya. Oke adik-adik, monggo kami persilakan duduk kembali. Kalau Pak Andi ini bos saya, karena beliau adalah ketua program studi pendidikan sejarah. Jadi walaupun seperti ini bosnya ya. Oke, untuk babak pertama ini kita akan menyelesaikan soal. Soalnya bentuknya nanti seperti ini, adik-adik ya. Satu anak dapat satu meja ada 3 soal.
tetapi lembar jawabnya hanya ada satu. Mungkin Mas Nathan dan Mas Doni bisa sambil membagikan lembar jawabnya dulu. Lembar jawabnya dulu, satu meja, satu. Ya, jadi nanti bukan satu anak satu soal, satu anak satu jawaban, tapi nanti satu anak satu soal, tapi satu meja, satu lembar jawab. Sampai sini bisa dipahami ya? Berarti nanti yang satu SMP ya hanya satu lembar jawab yang nanti akan dikumpulkan. Berarti dalam babak ini silakan nanti bekerja sama. Bahkan sampai nanti kita akan bekerja sama. Oke, sambil menunggu yang sudah mendapatkan, nanti mohon untuk diisi secara jelas nama sekolahnya jangan lupa dan nama-nama anggotanya. Ada 2 halaman. Karena nanti untuk babak penyisihan itu nanti akan ada 103 soal yang dikerjakan selama 75 menit. Nanti kita akan mulai sekira kalau sudah bisa dibagikan selambat-lambatnya pukul 10. Kalau sudah semuanya, kalau pukul 10, 75 menit berarti jam berapa? Berapa Dek? Kalau 75 menit dari jam 10 berarti kita selesainya jam berapa? 11? 11? Berapa? 11.15. Kalau kita mulai jam 10, 75 menit berarti kan 11.15. Itu paling lambat ya. Jadi kita harapannya paling lambat kita akan mulai pukul 10.00. Jadi nanti selama 75 menit adik-adik mengerjakan 100 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Jadi 100 soal pilihan ganda dan 3 soal uraian. Nah, sudah nanti mohon diisi juga nama sekolahnya dengan jelas baik di lembar pertama maupun di lembar yang kedua. Waktunya 75 menit, ada 100 butir soal dengan 4 opsi jawaban. Jadi nanti jawaban itu yang benar disilang. Kalau berubah pikiran boleh atau tidak? Boleh. Jawaban lama dicoret. Ya, jadi jangan ada 2 jawaban. Kalau ada 2 jawaban, maka itu kita anggap salah. Nah, ada 100 soal dan 3 uraian. 3 uraian itu untuk apa? 3 uraian itu jika ada yang nilainya itu sama untuk mencari 6 besar. Jadi misalkan begini, nilai tertinggi itu ada misalkan kelompok A nilainya 100, 100, 100, sampai nomor 8 itu 100 semuanya. Berarti kan benar semuanya, pilihan ganda. Lah lalu untuk memilih agar menjadi 6 itu bagaimana? Yang nilainya sama itu akan dikoreksi soal uraiannya. Jadi soal uraian itu nanti dikoreksi apabila ada jawaban yang sama untuk menentukan siapa yang lolos menuju 6 besar. Jadi tetap harus dikerjakan. Ya, jadi nanti kalau ada soal yang ada nilainya sama, misalkan nomor 1 sampai nomor 5 itu nilainya 100. Nomor 6, 7, 8 nilainya 90. Lah 6, 7, 8 itu kan harus ada yang lolos 1. Maka yang nomor 6, 7, 8 itu akan dikoreksi nilai dari uraiannya. Siapa yang nanti akan masuk ke babak final. Sampai saat ini jelas? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dipersilakan untuk babak pertama. Kalau babak yang kedua kita akan sampaikan nanti saja. Kalau tidak ada, Mas Doni, Mas Nathan bisa dibagikan, ditutup dulu ya, jangan dibuka. Hah? Iya. 3 orang. 1 meja ada 3 soal, ditutup dulu, soalnya ditelungkupkan dulu. Jangan, di apa berarti? Dibalik dulu ya, 3. Oke, 3 dulu. Jangan dulu dibuka.
Kita bagikan dulu, nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, kalau kita mulainya bisa lebih cepat ya kita akan lebih selesai akhirnya. Jadi 75 menit. Lembar jawab sudah diisi ya, identitasnya jangan lupa. Lembar jawab jangan lupa diisi dulu. Ya nanti. Jika soal sudah terdistribusi, kami mohon untuk Bapak Ibu Guru bisa terlebih dahulu meninggalkan ruangan. Mohon nanti berdoa, kuat-kuatan doa. Silakan jika ada yang ingin ke kamar kecil, jika ingin ada yang ke toilet, sebelum soal selesai nanti kami persilakan. Silakan yang mau ke toilet dipersilakan dulu. Ya, soal jangan diutak-atik dulu ya. Biarkan tetap posisi tertutup. Soal jangan diutak-atik dulu, tetap posisi tertutup. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif, bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Nah, ternyata ada beberapa yang nggak ngisi dan kebetulan itu nilainya sama dengan yang peringkat 6 gitu ya. Sehingga otomatis dia jadi peringkat 7. Jadi peringkat 6 dan 7 ya, betul ya Pak Samit ya. 6 dan 7 itu nilainya sama. Tapi yang satu ureanya diisi, yang satunya enggak. Oleh karena itu ya saya senang saja dengan Pak Sabit. Berarti nggak perlu pusing. Oh ini udah jelas gitu ya. Aduh eman-eman gitu ya. Tapi apapun itu, apapun hasilnya nanti, saya harus mengucapkan selamat untuk Anda semuanya, applause untuk Anda semuanya sudah mengerjakan soal dengan baik dan tertib. Ya, tepuk tangan untuk Anda semuanya ya. Kemudian, bentar. Adapun mungkin yang kepilih hanya 6, gak usah berkecil hati karena mungkin hari ini belum rezekinya. Tapi saya sangat bangga pada Anda semuanya sudah mewakili sekolah masing-masing. Karena belum tentu semua yang ada di depan ini dulu waktu sekolah terpilih mewakili sekolahnya.
terpilih mewakili kelas saja belum tentu gitu ya. Oleh karena itu kalau yang di depan ini nih, jadi orang-orang sukses meskipun belum tentu pernah mewakili sekolahnya, pasti Anda besok akan lebih sukses gitu ya. Oleh karena itu apapun hasilnya nanti optimis ya, nggak perlu kecil hati. Dan mungkin juga nanti akan ada olimpiade yang lainnya atau lomba yang lainnya, giliran Anda yang lebih unggul di situ gitu ya. Baik, saya akan bacakan peringkat 6 sampai peringkat 1. Yang lainnya hasilnya nanti kita akan kirimkan ya melalui panitia. Oke ya, jadi kita hanya membacakan peringkat 6 dan 1. Peringkat 6, bentar Pak. Oke, peringkat 6 ini yang beruntung tadi ya, yang disampaikan Pak Andi ini anaknya beruntung. Ini kuat doanya, karena tadi peringkat ke-7 dengan nilai yang sama, ternyata peringkat yang ke-7 itu tidak mengerjakan uraiannya. Ini pasti menyesal, aduh itu tadi nggak dikerjakan. Peringkat ke-6 SMP Negeri 2. Yo, yang merasa 2. Banyak ya, oke banget 2 ya. SMP Negeri 2 Pemalang. Mana SMP Negeri 2 Pemalang? Oke ya, selamat ya. Maju. Peringkat ke-5. Nah ini SMP Negeri 1. Banyak ya. Kamu 1 apa 2 deh? Oh 4 belum ya. Mungkin nanti ya. SMP Negeri 1. Yang suka berpetualang itu siapa ya? Bolang, Bantar Bolang. SMP Negeri 1 Bantar Bolang di mana? Oh ya, selamat peringkat ke-5. Lanjut Pak Andi. Peringkat ke-4. Tadi 1 udah ya? 2 udah ya? Yang belum berapa? Yang belum lagi berapa? Aduh sayangnya kok harapannya masih belum ya. SMP Negeri 1. Yang merasa 1 berapa orang? Banyak berdoa ya. Ya, karena yang banyak berdoa itu akan banyak menyelipkan kata-kata moga. SMP 1 moga ya. Itu udah langsung mau pingsan tuh. Oh, tuh. Harusnya Mas Doni tadi dipoto ekspresinya. Langsung bersandar tuh ya. Ya, SMP 1 moga. Dengan nilai 70 ya. Tadi yang peringkat 5 tadi nilainya 69. Yang peringkat 6 nilainya 68. Yang peringkat 7 sebenarnya juga 68 ya. Tapi karena tidak mengerjakan ini sehingga nilai uraiannya tidak dihitung. Jadi kalau yang mengerjakan uraian tadi 68 plus nilai uraian ya. Yang itu enggak ada plusnya. Tadi udah peringkat 4. Sekarang peringkat peringkat 3 dengan nilai 73. Kok jadi Pak Sapit yang tegang? Ya. Bapak Ibu guru boleh sambil berdoa. Aduh ini sayangnya SMP Muhammadiyah Terpadu Moga. Ini 2 moga depan belakang ya. Tinggal sisa 2.
Peringkat 2 dengan nilai 75. SMP Negeri 1 penghasil nanas madu. Belik, ya, mana belik? Oh ya, ini ya. Oh, manis-manis juga kayak nanasnya ya. Ya. Kok kayak nggak percaya kalau lolos? Nggak jadi aja gimana? Nggak jadi aja gimana? Kayak nggak percaya ya. Sekarang peringkat 1. Peringkat 1 ini nilainya memang agak jauh ya, agak lumayan dibandingkan peringkat-peringkat bawahnya selisihnya. Nilainya adalah 80. Ruangan ini tiba-tiba panas karena mendengarkan doa sekian banyak orang dan ada doa-doa menolak doa orang lain ya. Aduh, kuat doa. Nilai 80 diperoleh oleh ya sekaligus jadi peringkat 1 ya untuk babak penyisian. Saya bulan baleni takut keliru ya. SMP Negeri 2 Pulau Sari. Ya, selamat kepada yang lolos ke babak berikutnya. Ya, apapun itu ya, yang belum berhasil sekali lagi, Anda semua sudah luar biasa mewakili sekolah masing-masing. Karena dulu belum tentu Koh Nathan, Mas Doni, saya dan yang lain belum tentu pernah mewakili sekolahnya gitu ya. Oleh karena itu Anda tetap harus berbangga dan saya doakan mudah-mudahan Anda sukses di lain perlombaan. Amin ya. Bapak Ibu gurunya juga terima kasih ya. Kita akan masuk ke tahap berikutnya dan mohon maaf untuk hasil nanti silakan hubungi panitia, dari tim juri akan meneruskan kepada panitia gitu ya. Baik, itu saja pengumuman dari kami. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada tim pemenang ya. Silahkan nanti akan dipanggil satu persatu untuk maju ke depan ya. Yang belum menang kami harapkan boleh tetap di sini ikut nonton ya. Saya tahu ini yang dikirim ada yang kelas 7 ya, yang masih mungkin tahun depan ikut sehingga bisa mengamati format atau pola perlombaan sehingga siapa tahu tahun depan bisa tampil di babak kedua gitu ya, sehingga sudah hafal dengan polanya. Demikian, Bu Nelly ada yang ingin disampaikan atau serahkan kita? Oh cekap, oke. Monggo Bapak Ibu yang mungkin berkenan stay di sini meskipun timnya tidak lolos, kami akan sangat berterima kasih. Tapi jika tidak, monggo hal yang lainnya mungkin bisa berhubungan dengan Bu Nelly dan kawan-kawan dari panitia. Kita akan fokus untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Cekap semanten dari saya untuk sesi pengumuman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.